Jadi itu adalah gambaran ya kawan-kawan bagaimana penyakit era modern, metabolic disease daripada liver itu. Kalau yinnya merosot oleh rasa dengki, jengkel, ambisius, kemudian istilahnya cairan tubuh yang kurang. Hawa yang kayak tadi chi itu kan memancar ya karena hati itu sebagai pelancar chi kan. Mbak Yusfa langsung yin jauh sana. Kemudian ketika dia naik ke atas, tenggorokan kering, berarti yin paru-parunya nanti aus oleh hawa panas daripada liver atau ginjal yang kurang. Kemudian ketika dia masuk ke lambung, dia berubah menjadi GERD ya atau penyakit lambung atau radang lambung kronis. Ya tadi udah tunjukkan nama Mbak Yusfa Yin Chaosan itu untuk mendinginkan panas paru. Harusnya ditambahi pendingin paru ya. Tapi ada di Yin Chaosan juga salah satu formulanya. Kemudian ketika dia masuk ke jantung ditandai dengan dia rasa berdebar hebat. Kalau masih di luar-luar kayak sakit bahu, kayak kuping itu gatel, nggak enak, itu no problem lah. Ya problem sih, tapi masih bisa. Terus apa tadi kata-katanya AA gimana saya soalnya kan tadi seakan dikejar musuh. Apa itu? Rasa gelisah, mania, delirium, merancau, mimpi buruk, ya kan? Kalau hatinya atau unsur livernya defisiensi yin, api membara kan? Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih jika hatinya bersih. Ketertutupannya yin, tidak ada ambisius, tidak ada dongkol sama orang, maka otak ini tidak akan kacau. Karena softwarenya kan di jantung. Kalau jantung terlalu berkobar, malah orang itu akan kehilangan daya fokusnya, kelelahan tubuh. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Nanti malah titiknya yang ketinggalan. Malah bahas lagu nih. Oke, lanjut Pak Ajis. Bedah Ya, lagu, Pak. PowerPoint. Kenapa? Bedah lagu. Oh, beda lagu. Lanjut ya, Pak Egi, ya. Ya, karena titik nggak banyak kok. Kalau pengen tahu lebih banyak titiknya ya beli bukunya. Ini kan ikhtisar. Bukunya di bab berapa, Pak? Bukunya Miracle Star Aku Point itu Pak udah punya bukunya? sudah lah. Masa Miracle Star Aku Point ya langsung ke buku aja ya. Oke, Pak. Ntar tak buka. Di bab 4 halaman 39. Tadi saya menguraikan akar dasar penyakit sehingga ketika kita misalnya bicara tentang titik, kita tahu why titik itu kita gunain. Jadi nggak ngapalkan titik belakang. Iya, Mbak Tantam. Ingat, halaman 39 pada bab 4 kita kasih nama title itu Medical Star Aku Point. Kenapa saya menggunakan kata selalu kata gunakan bintang? Bintang itu kan jauh lebih besar daripada matahari. Letaknya sangat jauh itu berjuta-juta miliaran tahun cahaya, tapi kita bisa melihat keindahannya. Titik alergi atau Pai Chungwu ini nggak terlalu dikenal. Letaknya Chun, satu Chun di atas Shihai atau SP10 begitu. Dengan menusuk tegak lurus 1 sampai dengan 1,5 Chun ataupun kita arahkan netral begitu akan menghilangkan panas pada darah sebagai penyebab gangguan alergetik. Jadi banyak penyakit yang bersifat autoimun, ya, penyakit alergetik, penyakit imunitas itu disebabkan oleh tubuh tidak mampu mengkoreksi sistem imunnya. Dan ini adalah penangkalnya. Itulah saya nyebutkan ini titik miracle banget. Beberapa pasien tusuk 1-2 kali sudah dibawa berbagai penyakit spesialis kulit terperbaiki dengan titik Pai Chungwu.
Secara klinis biasa digunakan kasus pada penyakit parasit gastrointestinal, eksim, dan penyakit rubella. Yang kedua adalah Swencong, masih di halaman yang sama. Swencong dari namanya adalah titik dominan sunsum. Dia adalah pencerdas pikiran dan penambah tinggi badan anak bagi yang belum menutup cakram epifisinya. Oke, lanjut ke halaman 40. Saya tidak uraikan letak titiknya. Silahkan baca sendiri bukunya atau dibeli bukunya. Kuanming. Kuanming adalah titik yang sangat luar biasa, miracle-nya, super powerful terhadap gangguan mata. Masih dia berada di meridian GB. Letaknya di mana? Silahkan baca bukunya. Ini adalah Miracle Star Acupoint diabetik ini. Maaf, saya harusnya memberikan titik Yisu. Ini karena Yisi ini titik Yisu ya. Ini sebagai koreksi juga. Titik Yisu adalah berada di meridian BL pada torakal ke-8 ya Pak Ajis ya. Yisu adalah berada pada meridian BL pada torakal ke-8. Ya, ini koreksi gambar ya. Apa ya? Yang MSA Wangsu, di atasnya Wangsu ini Pak ya? Ya, sebentar, turun. Lagi, balik. Itu harusnya di torakal ke-8, Pak. Oh, T8 ya? Iya, torakal ke-8, Yisu tulisannya. Ya. Oke. Tidak apa-apa, itu juga titik utama itu. Apa ini juga titik bagus ini. Yisu ini punya fungsi hampir sama juga. Dia bisa mengkoreksi diabetik. Ya, fungsi hampir sama. Cuma lebih kuatan Yisu itu di torakal ke-8 ya. Kemudian adalah titik DG. Saya tidak uraikan di mana. Ya, karena udah umum diketahui. Silahkan buka di halaman 41. Nah, ini biasanya titik ini dibuat untuk pengendalian hiperaktivitas pankreas atau biasa digunakan untuk memperbaiki fungsi pankreas ya pada kasus diabetik. Kemudian masuk adalah titik Huang. Ada beberapa nama yang istilahnya Huang itu. Huang itu jaringan yang mengisi rongga perut hingga mengelilingi organ. Ya. Pada halaman 42 saya akan tunjukkan salah satu titik Huang. Kemudian kemarin itu ada salah satu profesor ahli penyakit dalam pada rumah sakit di China. Dia ajari saya tiga area penusukan. Salah satu caranya adalah menusuk area Huangmu 45 derajat arah jarum pada area kiri, kanan tidak dikasih untuk melakukan support pankreas. Dua titik yang lain monggo kalau mau ketemu saya di Jakarta tanggal 11. Tapi yang satu itu adalah salah satunya titik Huang untuk support fungsi pankreas, cuma diberikan jarum pada sisi kiri perut arah 45 derajat ditusuk miring. Titik yang lain tidak, silakan baca dan beli bukunya. Masuk halaman 43. Masuk halaman 43 aja. Silakan. Di situ ada gawang. Ada istilah pinru gawang. Suatu penyakit jika masuk gawang ini merongga gawang ini berada dalam kondisi sangat kritis. Ada suatu kisah di mana suatu raja sudah Pak, penyakit Anda begini, nggak percaya rajanya. Kedua, ketiga. Ketika raja tadi datang pada Shinsei hebat tadi, Anda pinru gawang sudah. Penyakit Anda sudah memasuki gawang, saya sudah angkat tangan. Ya, akhirnya raja itu meninggal, tapi titik gawang ini kalau pukul ditotok dengan benar dia membuka rongga sehingga orang bisa mengatasi serangan jantung ya. Tapi bagi orang yang benar-benar ahli Qigong ya. Kemudian gawang ini tadi kadang-kadang dimaksa untuk
mengurangi pembengkakan tubuh termasuk pada penyakit beri-beri ya. Saya hampir ngomong beri-beri. Kemudian yang bawah nggak usah Pak Ajis, biar kawan-kawan lihat bukunya aja. Baca sendiri ada lengkap. Sekarang kita masuk grossing star acupoint Pak Ajis. Kita ambil 2 halaman aja. Halaman 45 Pak. Nah, saya beri nama grossing star acupoint ini itu tidak berada di meridian itu, di meridian lain, tapi mensupport organ itu. Misalnya, titik senting. Ya kan? Titik senting tidak berada di meridian lambung, tapi dia bisa digunakan untuk mengobati lambung sebagai grossing acupoint pada lambung. Nah, dipahami ada penyakit itu umumnya 2. Ada sindrom luar, sindrom dalam. Kalau lambung, sindrom luar, muka merah terasa panas, ada delirium, gelisah, mata nyeri panas, mulut terasa kering, ada ulkus pada mulut, nyeri tenggorokan. Maka GSA menggunakan senting Qingming Yinxiang. Tetapi pada sindrom dalam, itu lambung itu yang akan ditandai dengan perut besar, kembung, odem, urin berwarna kuning, makan banyak, selalu lapar. Tapi gejala yang paling sederhana itu mudah sakit di daerah rawang atau sakit gigi, bibir kering dan gusi bengkak. Itu penyakit lambung. Tanda-tanda bahwa misalnya defisiensi yin liver, panas hawanya tadi sudah menyerang lambung atau menjalar ke lambung, ya ini terjadinya. Maka AAG benar, jagalah hati sebagai sumber daripada akar penyakit ya. Nah, jadi yang tadi itu yang untuk isu itu bahasa lainnya adalah W1 Su itu EX8 ya. Dia yang untuk memperbaikin pankreas ya. Di torakal ke-8 ya. Oke. Yang lain saya dibaca sendiri di bukunya. Kemudian saya ambil satu lagi ya, grossing star acupoint. Contoh tentang ginjal ya. Ginjal itu grossing star acupointnya bukan di ginjal, tapi di meridian, di titik REN 3, REN 4, dan FP6. Artinya gini, grossing star acupoint digunakan ketika mensupport titik di meridian itu tidak udah nggak ngangkat, maka ditambahin yang lain. Saking merosotnya kondisi tubuh pada meridian ginjal, misalnya gunakan kidney 3 nggak ngangkat, kidney 7 nggak ngangkat, ya kasih SP6, REN 4, REN 3. Itu adalah grossing star acupointnya. Demikian juga Sanqiao. Ya ada sindrom luar, sindrom dalam. Sanqiao itu sindrom luarnya adalah bengkak, nyeri tenggorokan, nyeri pipi, mata merah, nyeri daerah kaping telinga. Karena Sanqiao itu hubungan luar dalam dengan gallbladder, maka bisa menggunakan GB4 dan GB21. Salah satunya, yang lainnya tertulis di buku. Oke, itu gambaran daripada grossing star acupoint. Titik ruang tadi termasuk untuk support fungsi pankreas tubuh, dan beberapa gambaran. Jadi titik ini misalnya kita nggak ngangkat, ngobati lambung dengan cara menusuk, memadamkan api lambung begitu. Kita bisa gunakan senting, sigo, apa segala macam untuk ngobati sekaligus untuk mengurangi gejalanya. Atau gejala itu tampak pada area tersebut. Contoh, jika orang kena lambung, kadang-kadang sigonya, daerah sigonya begitu, daerah sininya itu, kemudian daerah sentingnya itu tidak nyaman itu. Ini sigo ini nanti tak koreksi ya. Sigo ini bukan 26 ya. Sigo bisa dicari di Google. Sigo itu areanya lebih ke area di daerah sini. Senting ya benar, semua titik yang benar, ada sedikit koreksi. Kayak tadi hampir sama dengan pankreas tapi lebih kuatan Yitsu di torakal 8 ya. Di torakal 8. Jadi
Semua sudah saya beberkan ikhtisarnya. Kalau mau intinya, mau lebih lengkap silakan baca bukunya sendiri. Demikian saya saya tutup teorikalnya. Silahkan kalau ada mau diskusi sekitar 15-an menit, saya buka room diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu Master Bayu atas penjelasannya, pencerahannya, dan pengenalannya mengenai buku TCM Sinergi ya. Teman-teman bagi yang mau bertanya silakan. Ini ada gambar lidah di kolom chat. Mungkin Pak E bisa melihat. Sebenarnya saya itu nggak seneng gambar lidah, senang nadi. Karena lidah itu Kalau tidak kondisi namanya lidah benar. ini Sifu, dia gastritis, apakah formulanya dada panas, perut Bentar. panas, parit. Saya bertanya jawab aja ya, biar Baik, karena lidah itu kadang-kadang penuh tipuan kan. Makanya karena betul. lidah tidak bertulang. Iya, Kalau bertulang lidah keras. tidak bertulang, tapi telinga begitu renyah. Oke, pertanyaan saya pertama adalah, apakah sering mengalami sariawan di area gusi? Sering katanya sih. Oke. Apakah ada floating di area nadikuan? Apa tuh sih, Bu? Ngambang, tegang, begitu di nadikuan? Oh, Di ini kuance yang tengah itu, kanan kiri. saya belum nanganin ininya, Bu. Masih konsultasi. Oke, Masih ya tak abaikan dulu. Ada statis darah atau nyeri hebat di perut bawah? sih, Bu. Perutnya nyeri. Oh, Makan nggak, kalau makan tuh nggak ini, nggak bisa sedikit aja makannya, perih perutnya. Kata dokter udah oke. terkikis Kalau lambungnya. sedikit makan berarti insi daripada livernya itu hawa panasnya sudah nekan limpa lambung ya. Jadi dua, kita turunkan hawa panas di limpa lambungnya, kita support tonic in livernya. Pengobatan dengan dua teknik ya. Bukan dua teknik, istilahnya prinsip pengobatan. Jadi kalau pada kasus begitu kita coba ST4344. ST4344. SP1 SP3 SP3. tusuk dangkal melawan arah sirkulasi Qi selama 7 sampai 10 menit aja. 7 sampai 10 menit. Kan pasien ini anak apa? Remaja, jadi takut ditusuk, dipijat aja bisa ya. Kayak mana Dipijat sih? enggak apa-apa, dipijat enggak apa-apa. Tidak semua orang harus ditusuk, karena kadang-kadang tusukan itu membuat luka yang tidak akan hilang. Oke. Isowai. Lagi ini ya, Kasmirun ya? Kelihatannya Bunda. Oke. Hidup Pak E. Orangnya lagi kasmirun. Sepertinya. Sepertinya. Hebat. Kemudian tadi kita akhirnya mentonik yin liver. Jadi ada dua, turunkan panas lambung, tambahkan yin livernya adalah LR4, LR4, LR5, 5, kidney 2. KI2. Tusuk searah perjalanan meridian atau pijat searah perjalanan meridian. Harus cincin meridian. Searah jalur meridian. Udah sih, Bu. Oke. Monggo. Kalau mau dikasih ramuan, lihat-lihat kalau memang ada limpa lemah berarti Longtan Sikanwan, Xiaoyokwan. Tetapi kalau misalnya ada lembab panas di liver bisa memakai Longtan, tetapi jika ada demam karena panasnya membara di liver
bisa memakai caihu sukanwan. Tapi saya pikir dipijat dulu aja lah. Dipijat lebih enak katanya sih. Iya. Dipijat. Oh, jangan ngeremehkan cuina loh ya. Contoh ina, cuina. Ah, karena begini, saya teringat, saya sangat berterima kasih. Ya, saya berterima kasih atas support, pengetahuan dan berbaginya Pak Suliatmo. Semoga Allah memberikan beliau kesehatan, tetap berbagi apa segala macam. Hebat sekali uraian itu tentang asam laktat begitu. Jadi asam laktat itu harus kita bersihin dulu baru kita akupuntur ya. Tadi ada pertanyaan, sorry, maaf saya baru ngelihat dari ibu siapa tadi. Kok hilang pertanyaannya? Monggo pertanyaan tadi saya ini pas nggak ngelihat dari Ibu Yusra. 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 Monggo di-share lagi pertanyaannya Pak Ajis. Sebelah mana ini? Kok Bu Q&A? Yusra langsung tanya Pak aja. Mohon maaf Pak, ini saya lagi perjalanan ke ekspedisi untuk pengiriman kloter keempat. Jadi Oh, ini silakan dilanjut. hatur nuhun. Hati-hati di jalan, Pak Ajis. Monggo Bu Yusra tanya langsung aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Ibu. Begini kan Pak, kadang kan kita karena waktu kemakripan mandi sore gitu kan Pak. Mandi kulitnya kan datang kayak seperti lembam atau bercak-bercak hitam, ada tumpuk-tumpuk berapa titik gitu. Itu apa ada hubungannya dengan bahwa tubuh kita itu memang bersifat dingin? Apa itu kaitannya ya Pak? Maaf, saya tersedak. Tubuh bersifat dingin pada case itu belum tentu Bu, harus dilihat faktor lainnya. Jadi kadang-kadang memang bercak bisa disebabkan oleh livernya terlalu dingin, bisa disebabkan oleh livernya terlalu panas. Itu nggak bisa dilihat hanya bercak. Tapi kalau kemerahan umumnya adalah adanya tubuh kita malah terlalu panas. Gitu. Jadi kalau terlalu dingin dilihat lidahnya lagi, dilihat nadinya tenggelam, kemudian atau gimana. Air dingin itu girap-girap itu malah dia terlalu dingin memang tubuh kita berarti. Nah, dia girap-girap nggak kira-kira kena air? Apa ya girap-girap bahasa Indonesianya apa ya? Ya memang nggak tahan Pak, tapi nggak enak. Kemungkinan yang Qi-nya merosot ya, energi panasnya merosot. Kalau bisa mandi air panas dulu karena kalau dibiarkan tidak diobati nanti bercaknya tambah parah kalau patogen dinginnya dibiarkan terlalu dalam. Ya Pak. Pakai moksa kalau memang seperti itu, moksa di Mingmen, Ya. daerah Mingmen, kemudian moksa di Senkui, daerah atasnya pusar itu, Ya, Qihai dan Kuan Yin ya, di moksa ya, dibangun pemanas tubuhnya ya kalau memang seperti itu. Orangnya suka minum hangat kah memang? Ya, ya Pak. Ya, menggunakan patogen dingin ya, atau tubuhnya kurang yang. Kadang-kadang begini Pak, kalau umpamanya mau datang bulan kan, Oh wanita. beberapa hari lagi, datangnya pas umpamanya dia selesai berwudu maghrib, padahal waktu ke kamar mandi nggak ada apa-apa, pas selesai siap berwudu keluar dari kamar mandi, tiba-tiba menggigil dari ujung kaki sampai ke ujung rambut rasanya, baru diselimutin pun Masih menggigil. tidak bisa menghangatkan gitu, tapi nanti bisa hilang beberapa menit kemudian hilang Kemungkinan sendiri. yang ginjalnya dia, sistem pemanas ginjalnya beliau merosot itu. Jadi mingmennya dipanaskan, Dimoksa ya Pak. berjemur, ya sering minum hangat, hindari minum dingin. Kemudian ya apa istilahnya menghindari angin juga, menghindari kipas angin. Kalau bisa nggak pakai AC dulu. Minum sesuatu yang sifatnya membantu menghangatkan ginjal lewat mekanisme lambung dan paru, misalnya minum wedang jahe dan sebagainya ya. Iya Pak. Dan lama, tonik ginjal itu lama, tonik yang ginjal atau yin ginjal itu lama, paling tidak butuh 2-3 bulan. Begitu kalau tahap ringan ya harus sabar.
Kalau mau diberi bombardir obat biasanya digunakan Qin Ciwan ya, dengan berbagai modifnya ya. Kalau herba tadi apa Pak? Nama apa, Pak? Nama obat herba Cinanya ya? Iya. Pakai senciwan aja nggak apa-apa. Kalau yang di Moksa Pak, dosisnya 3 kali sehari di Moksanya atau sekali sehari bagaimana? Sehari 2 kali kalau memang rumahnya dekat nggak apa-apa, kalau sehari sekali nggak apa-apa. Tapi perhatikan kalau tiba-tiba kekurangan yin ya, jangan dimaksa ya. Terutama di ciau tengah sama ciau atas. Kalau ciau bawah sih masih tercover dengan sistem pendingin tubuh. Jadi Pak, makasih Pak Bayu. Sama-sama. Tadi ada pertanyaan. Nggak kuat kipas AC, tapi badan kalau dipegang mana itu. Kalau berkaitan dengan angin itu biasanya fungsi paru-paru ya. Angin. Biasanya di Bekasi mah Huang Tang ya. Maaf sih, mau apa yang saya kirim lidahnya tadi Sifu, kan dia ini juga lemas kan, pucat kali gitu. Jadi apakah dibolehkan moksa di remnya itu sama SP6 atau gimana Sifu? Sebentar dulu. Pucat ya. Iya. Dia Berat. lesu kali, pucat lesu orangnya. Tapi ada mulut pahit. Ya. Ada rasa nggak nyaman di daerah sini, di bawah iga juga. Iya, nggak ada nyaman pokoknya badan dia tuh. Oke, berarti itu namanya disharmonisasi limpa dan liver ya. Disharmoni limpa liver ini sepanjang riset saya, itu Ibu lihat kan 1, 2, 3 jari, di jari yang ketiga dari jempol, itu kan tidak ada area meridian akupunkturnya ya. Jari mana tadi? Jari ketiga. Ini jempol, terus anaknya jempol, terus itu. Yang ketiga. Kalau setelahnya itu kan empedu. Nah, itu digunakan biasanya. Jadi terapi yang digunakan itu biasanya terapi mediatif. Yang pada kaki kasus. ya, Bu. Yang disampaikan Pak Bayu, kaki. Dari tengah kaki. Itu terapinya bersifat mediatif, kayak kita makan burger. Pada meridian yang di antara sauyang dengan istilahnya limpa, itu kita purgatif kangelan, susah, kita keluarkan ke bawah susah, kita dispersi keluar ke atas itu juga susah, dia di tengah-tengah burger. Akhirnya kita berdamai, kita mediasikan gitu, istilahnya begitu. Nah, ini makanya kita gunakan. Kalau pada 6 stage daripada Wenbing itu enak. 4 stage ya daripada Wenbing. Wei, Qi, Ying, She. Pada tahap Ying itu dimediasi. Pada tahap She itu biasanya support cairan. Wei, Qi atau ini dispersi. Pada tahap Ying itu mediasi. Nggak dikeluarkan ke atas, nggak dikeluarkan ke bawah. Jadi panasnya di dalam itu diatur sehingga nanti malah panasnya bermanfaat bagi tubuh. Itu biasanya. Ya, ramuan mediasi ya seperti salah satunya ya kayak Cai Husukanwan begitu. Nah, kalau pijetan itu artinya saya akhirnya mengambil titik jari ketiga, habis jari jempol itu kan ada jari ketiga, itu kan nggak ada meridian akupunturnya. Sekitar sana itu saya gunakan selalu dalam kondisi mediasi. Monggo kalau mau dicoba. Karena itu ada kondisi panas dingin ya. Panas dingin akarnya, kondisi panas dingin begitu. Akarnya tetap defisiensi yin loh. Jadi tolong dihafal, dicatat kondisi panas dingin yang sifatnya itu berubah-ubah seperti itu. Dia di sisi lain haus kering, tapi di sisi lain lemes kayak limpahnya lemah begitu. Akarnya biasanya defisiensi yin liver tetap. Jadi kita harus memahami akar. Oke, terima kasih kawan-kawan. Udah cukup malam, kasihan yang teman-teman. Tapi kita biasanya sampai jam 11 ya biasanya. Monggo kalau ini Bu Amira mau nutup, saya ambil kesimpulan dulu bahwa Grossing Star Acupoint, Miracle Star Acupoint adalah suatu titik yang mempunyai karakteristik yang istimewa yang biasanya tidak diperoleh di titik lain. Detail spesifiknya silahkan baca bukunya, bagaimana penggunaannya.
Data spesifiknya, letaknya bisa dilihat juga di buku, bisa ditambahkan di googling ya, segala macam lah. Seperti itu. Kenapa? Karena seringkali kita kelabakan dengan ratusan, ribuan, puluhan titik, tapi nggak ada kemampuan paralisasi. Kapan itu digunakan? Bagaimana itu digunakan? Contoh, coba kawan-kawan catat ya, saya bacain ya. Titik C. Bentar, Pak ya. Oke. Titik cing atau sumur cicing itu yang di awal-awal itu. Ya, Kurang kalau dengar. meridian yin adalah kayu, kalau meridian yang dia adalah logam, itu berhubungan dengan kesadaran dan penyakit pada ulu hati. Oke. Titik yung atau mata air. Ya, kalau meridian yin dia adalah unsur api, kalau di meridian yang dia adalah unsur air, yin itu tadi, berhubungan dengan jantung, dapat membersihkan dan menenangkan pikiran, mengurangi rasa panas dan menambah dingin pada darah. Ini tambahan dari saya ya untuk malam ini ya. Ulang, Master. Titik yung atau mata air, ya, yang meridian yin dia berunsur api dan meridian yang dia berunsur air, ya, jantung ginjal begitu, katla, lakat gitu ya, berhubungan dengan jantung, dapat membersihkan dan menenangkan pikiran, mengurangi rasa panas dan menambah dingin pada darah. Udah? Titik su atau arus itu berhubungan dengan limpa biasanya. Baik di meridian yin atau chang maupun fu ya, meridian yang itu. Dia kalau pada meridian yin dia adalah unsur tanah, di meridian yang dia adalah unsur kayu. Digunakan untuk memperkuat limpa lambung, melancarkan aliran air dan menghilangkan lembab. Itu titik su karakteristiknya. Diperkuat apa, Pak ya? Diperkuat chi-nya. Memperkuat, bukan diperkuat, memperkuat. Kemudian titik cing yang bermakna sungai ya. Kalau titik cing yang bermakna sungai pada meridian yin itu dia adalah unsur logam. Pada meridian yang dia adalah unsur api. Yaitu berhubungan dengan paru-paru, logam paru-paru begitu. Kemudian memperkuat fungsi penyebaran pada paru-paru. Menghentikan batuk dan menurunkan qi yang terbalik di paru-paru. Kemudian yang terakhir, titik H. Titik H ini adalah titik pertemuan laut ya, berhubungan dengan ginjal. Kalau meridian yin dia adalah air, kalau meridian yang dia adalah tanah. Dia berhubungan dengan ginjal karena laut begitu. Mengatur ginjal dan menyegarkan yin, dapat mengobati lambung yang panas karena kekurangan yin daripada liver dan yin daripada lambung. Jadi dalam Sun Wen dinyatakan adalah titik cing digunakan untuk terapi koma atau shock atau gangguan mental. Titik yung tadi digunakan untuk menghilangkan demam. Titik su digunakan untuk nyeri sendi atau rematik. Titik cing digunakan untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Dan titik he digunakan untuk mengobati organ fu berupa diare dan mual. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lain, monggo dibahas di grup. Terima kasih Bunda Amira, kawan-kawan atas partisipasinya, supportnya. Semoga grup ini menjadi ladang amaliyah kita dalam thalibul ilmi. Amin, amin ya Allah. Amin. Dan mendapat berkah keilmuan baik dalam teori maupun praktek sehari-hari. Baik nih Mbak Husnul, nanti dibahas ulang di grup. Mungkin teman-teman ada yang mencatat dengan lengkap.
bisa di-share atau mungkin didengarkan kembali rekamannya. Nanti mungkin kita bisa disimak lagi ya bagi yang memang catatannya belum lengkap di Big Family TCM ya Pak ya. Yeah. Terima kasih Ya. banyak Pak ya, Jalan Kashiron, buat Sifu Ajis Oh, juga, teman-teman juga. Bunda Bagaimana? Mira, bagi yang Dalam merasa sudah beli buku, belum dimasukkan ke grup di Big Family TCM Sinergi, segera konfirmasi admin. baik. Informasi ya bagi teman-teman yang sudah memiliki buku atau mungkin sudah PO dan sudah sah ya dan belum dimasukkan ke dalam grup The Big Family TCM, silahkan konfirmasi kepada admin atau mungkin sahabatnya yang mengetahui boleh dibantu ya diinformasikan. Barangkali beliau tidak hadir. Masih ada lagi Sifu atau Pak ya tambahan? Kayaknya udah dulu. Sudah cukup, Bunda. Terima kasih. Baik ya teman-teman, batas transfer sampai besok hari jam 6 sore. Hasnul belum masuk Sifu. Baik, nanti Mbak Hasnul kita ngobrol di belakang ya. Sifu sudah saya sampaikan, Mbak Hasnul belum masuk. Terima kasih banyak Pak E dan teman-teman yang sudah hadir. Sifu Haji, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi amal jariah buat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menjadi jalan atau petunjuk pada ilmu-ilmu berikutnya, dan Allah berikan keistiqomahan dalam kita menimba ilmu. Ada ini Bunda Mira, pertanyaannya Pak Riyadi tadi saya belum jawab. Oh baik, monggo Pak. Pak Riyadi. Selamat Riyadi. Ada Adis Riyadi. Adis Riyadi. Apa pertanyaannya tadi? Saya nggak lihat itu. Kombinasi terapi Cuina dan akupuntur, gimana prosedur yang disarankan Master? Kekuatan pijatan, titik yang diakupuntur, dan durasinya. Terima kasih. Oke. Satu, pijatan dilakukan sebelum akupuntur dilakukan agar memberikan gesekan atau pancingan elektromagnetik dan perjalanan Qi yang sudah dibuka jalurnya, karena pijatan itu kan lebih kuat untuk melakukan rangsang secara tekanan ya. Tekanan jarum kan tipis, kalau ini kan gede. Tetapi memang logam pada jarum akupuntur dan sifat-sifat logam lainnya seperti emas dan perak, dia punya satu kesimbangan dibandingkan tubuh manusia. Tapi jangan lupa bahwa manusia juga mempunyai elektromagnetik di tangannya yang melalui mekanisme titik laukung sampai ke jari dan sebagainya, dia memancarkan elektromagnetik. Itu yang satu. Yang kedua, diberikan di area yang mau kita tusuk, atau ada area yang sifatnya bulging, ada area yang sifatnya spasm gitu, ada tonjolan-tonjolan begitu. Dilancarin dulu. Dilancarin sampai atau baru dia siap ditusuk, dangkal aja, seret gitu. Dangkal, pokoknya menembus itu tadi area yang istilahnya spasm gitu, untuk memberikan perjalanan cisek, karena nyeri atau gangguan itu biasanya ciseknya nggak lancar gitu. Kemudian baru titik-titik yang bersifat support hormonal. Biasanya support hormonal ini titik-titik yang benar-benar kalau di jarum dia kayak agak nyetrum-nyetrum gitu. Kayak Taisi gitu ya. SP6 itu biasanya diberikan tekanan sedang aja. Kemudian ya 2-3 menit lah, nggak terlalu lama. Baru setelah itu dilakukan akupuntur. Jadi pemberian Cuina dan akupuntur secara tepat itu hasilnya lebih baik daripada akupuntur saja atau Cuina saja, kalau dengan standar operasional prosedur yang tepat. Demikian Pak Adi, saya menjawab pertanyaannya. Dan ya kembali saya tutup, saya minta maaf jika ada kata-kata, style penampilan saya, baik dari cara bertutur, cara menjawab dan sebagainya tidak memenuhi dahaga dan hasrat intelektualitas, ataupun tidak memiliki kepuasan ilmiah. Saya mohon maaf atas kekurangan saya tadi. Semoga apa-apa yang kita pelajari bersama ini mendapatkan berkah pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sifu, masih ada info atau cukup? Sudah cukup, Bunda, nanti di grup besar aja. Baik, untuk teman-teman yang barusan japri saya yang pesan buku untuk daerah Hong Kong ya, insya Allah nanti dia hubungin saya saja. Untuk harga sama, hanya mungkin ada ganti ongkir pengambilan
bukunya mungkin sekitar 10 atau 15 dolar ya. Boleh rupiah, boleh dolar, silahkan. Harga sama untuk yang di Hong Kong. Yang membedakan itu pengambilan Enggak, bukunya. sak kilo lebih kok 10 dolar tebul. Kita tidak tahu, Bu. Kita tidak tahu. Mungkin Ibu udah tahu, saya belum tahu. Sekitar nanti kita dihitung saja, ya. Sekedar info saja bagi yang membutuhkan untuk daerah Hong Kong yang mau merapat mangga, yang mau sendiri boleh. Harga tetap sama. Yang membedakan adalah ongkirnya saja ya. Baik, cukup Pak Sifu. Terima kasih banyak sekolah jajilan atas pencerahannya, ilmunya, dan Hasil everything. kualifikasi yin Bu Anda Amira, jadi seger. Iya, seger banget. Cabi-cabi gimana gitu loh, Pak. Kayak gadun-gadun gimana gitu. Seger hidup Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya, berkah ya. Kita juga masih bisa silaturahmi lagi. Amin, amin. Salam rindu, salam santun untuk semuanya. Terima kasih banyak sudah berjumpa lagi dengan saya. Dan juga terima kasih wabil khusus buat Pak ya. Panjang umur, sehat selalu, happy bersama keluarga dan bersama kita semua. Baik teman-teman yang beragama Muslim, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkatin sebutin namanya masing-masing berkat untuk ilmu hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, mungkin dari tim juga, dari Pak dari Sipu. Teman-teman selamat istirahat, berkah. Insya Allah Allah sehatkan pada bangun dan terus semangat. Bertek wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Sipu dan teman-teman. Sami-sami. Terima kasih. Jazakallah Sifu. Sami-sami. Sami-sami. Info sedikit ya teman-teman, bagi yang ingin mengikuti uji kompetensi level 2, monggo masih ada waktu sekitar 3 minggu ya, karena insya Allah awal Desember kita akan melakukan uji kompetensi level 2, uji kompetensi pijat akupresur level 2 relaksasi dan kebugaran. Silahkan bagi yang berminat.